Tadi sih sudah sepi. Di acara inti yaitu diskusi panel moderasi beragama yang diselenggarakan oleh DPD LP Kota Semarang tahun 2024 telah hadir di tengah-tengah kita. Di sebelah kiri saya beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Erman Subahar MA. Pak Prof. Dan narasumber yang kedua hadir di sebelah kanan saya, Bapak Haji Aris Pandan Eskom MM. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang saya hormati, Bapak Moderator, Bapak Suhibawio yang punya kasih lagi kepada kita, Pak Aris Pandanara, pemilik Pandanara. Hadirin dan hadirat, alhamdulillah lengkap ini dari NU ada, dari Katolik ada, PDKSD ada juga, dari Malakin ada, PHBI ada, yang FOLUB ada, ya, FKUB alhamdulillah orang dari tadi, dan tentunya dari kawan-kawan LDII yang dalam berbagai kesempatan sempat mengundang kami, sehingga acara-acara seperti ini pun, di mana besok kita memasuki Hari Pahlawan, ya, LDII masih menampakkan bersama kita, ya. Maka alhamdulillah hal-hal seperti ini layak kita angkat dengan tema, ya, seperti kita ya menyebutkan ini, mewujudkan Semarang kota yang ramah dan toleran. Ya, ramah. Ramah ini orang beriman harus bersyukur atas ramah, beragama lagi, sehat lagi. Dengan ramah, maka lingkungan bisa dikelola menjadi aman, nyaman, terbuka bagi semua. Toleran, ya, apa-apa siap menerima, saling menghormat, menghargai perbedaan agama, budaya, suku, latar belakang, saling menghormat. Rasul sudah jauh-jauh bilang, laisa minna malam ya yarham saghirana walam yuqir kabirana. Tidak termasuk dari golongan saya itu orang yang tidak bisa menghormati yang lebih sepuh, tidak bisa sayang kepada yang lebih muda. Yang muda kita sayang, yang sepuh kita hormati. Beliau itu orang yang dilahirkan ke dunia ini oleh Sang Pencipta untuk wujud hidup di sini. Saya senang akhir-akhir ini indikator Semarang semakin bagus itu mulai kelihatan dari mobil-mobil yang berseliweran, ya, Trans Semarang, ya, terus berbenah. Bagus ini lewat itu, ya, terus berbenah dari waktu ke waktu, hari ke hari. Kita masuk di narasumber yang kedua, Bapak Haji Aris Pandan Eskom MM. Kami persilakan, monggo Mas Aris. Terus, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan yang mulia ini. Kita bisa bersilaturahmi. Semoga
semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada pemimpin kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua LDI Kota Semarang, Pak Sudidoyo, seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dari teman-teman LDI dan dari teman-teman ormas yang lain, ya, dari masyarakat agama lain yang alhamdulillah kita bisa berkumpul berdialog pada kesempatan hari ini. Semoga bisa menghasilkan sebuah kerangka yang bagaimana kita bisa nantinya mengaplikasikan moderasi beragama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Indonesia ini menganut Bhinneka Tunggal Ika, ya, atau unity in diversity. Unity in diversity adalah perbedaan di mana individu-individu ini mempunyai kemajemukan, gitu ya. Nah, perbedaan jelas pasti ada. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya, Allah menyampaikan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, ya, Nabi Adam dan Ibu Hawa, kemudian menciptakan keduanya menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya apa? Supaya lita'arofu, supaya saling mengenal satu sama lain. Nah, sudah jelas dikatakan bahwasanya Allah menciptakan seorang laki-laki dan perempuan dan berbagai ras, berbagai bangsa dan suku-suku adalah untuk saling mengenal, lita'arofu. Nah, itu sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran, ya, seperti itu. Dan di founding father kita, ya, di negara kita Indonesia ini sudah dikatakan jelas, Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. Ya. Sebuah sepeda motor ketika bisa jalan itu kan ada beberapa komponen, gak mungkin hanya sekedar rem saja terus bisa jalan. Ya, mungkin hanya gas saja bisa jalan, tetapi beberapa komponen-komponen itu, perbedaan-perbedaan itu akhirnya menjadi sebuah kendaraan yang bisa dikendarai jalan. Sama juga ketika kita di dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, pasti banyak perbedaan itu, dan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita mungkin, ya, mempunyai kelompok sendiri. Ya, itu harus kelompok saya yang benar. Itu kita tidak bisa berpikiran seperti itu. Kita harus saling menghormati satu sama lain karena kita memang negara, ya, yang berbhinneka tunggal ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu kita harus juga memahami itu. Selamat datang Bapak Haji Muntasir SAGMM, beliau Kepala Kantor Kementerian Agama, salah satu narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu. Pak Turun, Pak, akhirnya rawuh juga, dan nanti insya Allah akan lebih tambah seru nih. Monggo Pak, Mas Aris dilanjut nih. Nah, di Kamtibmas itu terdiri dari beberapa tokoh agama. Ada ketua NU, LDI, Muhammadiyah, ya. Ada dari mungkin MUI, beberapa tokoh masyarakat, semua ada di situ. Nah, kami diminta untuk menjaga semua tokoh masyarakat itu agar menciptakan kondusivitas di Kota Semarang yang sudah aman, tentram, damai. Pemahaman ini tidak hanya dari pemahaman kelompok kita sendiri, tetapi pemahaman juga dengan kelompoknya yang lain. Jangan sampai pemahaman kelompok kita ini seolah-olah ya eksklusif, ya, dan
ya harus benar, tetapi kita tidak memahami pemahaman kelompok yang lain yang sebenarnya juga maksudnya baik, tapi mungkin ada sedikit dengan cara yang berbeda. Nah, kebanyakan ya di dalam mungkin ajaran-ajaran ya, itu banyak itu sudah tertulis jelas di situ ya, ada pemahaman-pemahaman nilai-nilai yang jelas. Tetapi kadang-kadang kurang menerapkan, hanya sebatas membaca ya, tapi kurang memahami nilai-nilai itu saja. Ya. Poin yang ketiga ini adalah bagaimana mempraktekkan nilai-nilai agama ini juga menjadi bagian yang terpenting. Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Arif. Pak Muhtasir, matur nuwun nih, saya sempat deg-degan loh. Tasir hadir nih, ternyata beliau akhirnya rawuh juga. Dan mohon maaf, saya mengundang beliau sementara saya itu belum pernah soal, karena beliau baru ya Pak. Belum ada sebulan ya Pak? Belum ada sebulan, sebelum. Jadi 15 hari, setengah bulan persis. Ini Bu Wali informasinya kan jam 11. Kira-kira masih cukup satu narasumber? Cukup ya? Cukup. Narasumber selanjutnya kepada Bapak Haji Muhtasir SAG MM, waktu 15 sampai 20 menit. Tapi nanti tanya jawab setelah semua narasumber selesai menyampaikan materi. Waktu dihitung mulai Pak Muhtasir berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Yang saya hormati Ketua LDII Kota Semarang, yang saya hormati Bapak dan sahabat saya narasumber dan saudara moderator, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin saya berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, waktu 14 sampai 20 menit saya manfaatkan dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang diundang ini siapa saja, Bapak? Ini semua ormas keagamaan. Ormas keagamaan, NU, Muhammadiyah, LDII, semuanya diundang. Semua dan non muslim juga. Oh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan untuk moderasi beragama itu adalah didesain dari Menteri Agama yang dulu adalah Pak Lukman Hakim Saifuddin, dilanjutkan Pak Fahru Razi, dilanjutkan Gusmen, dan dilanjutkan Pak Nasaruddin Umar. Jadi jangan memanggil Nazaruddin, Nasaruddin, biar berbeda dengan bendera partai politik. Jadi Nasaruddin Umar, di mana program Kementerian Agama salah satu program prioritasnya itu adalah moderasi beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mencoba mengingat bahwa di Undang-Undang Dasar yang sudah dibuat oleh para pendiri bangsa ada 17.000 pulau, ada 714 suku dan bahasa. Itu bisa disatukan dengan Pancasila, itu bisa disatukan dengan satu bahasa Indonesia. Yang hebat itu adalah yang membuat desain negara ini. Nah, salah satunya adalah Wahid Hasyim. Jadi kalau ada Wahid Hasyim itu usia melahir sampai meninggal itu usia 39. Bapaknya Gus Dur itu. Beberapa ide besar beliaunya adalah bagaimana lembaga-lembaga pesantren keagamaan atau lembaga-lembaga keagamaan non-muslim itu tahu persis tentang komitmen kebangsaan yang telah hadir di tengah-tengah kita di dalam kegiatan diskusi panel moderasi beragama 2024.
perlu kami sampaikan kepada Ibu Wali Kota bahwa Haji yang membuat Kota Semarang ini menjadi kota toleran 5 besar se-Indonesia. Tapi nanti tahun depan harus lebih naik lagi loh Pak Yai. Ada dari organisasi keagamaan, ada Mas Anies Pandan, kemudian ada Pak Maman Suparman, dan apapun memang satu namanya kegiatan weekend pagi gitu, itu pasti kan orang senang kalau ada kegiatan. Tetapi di sisi lain ini kan ada orang beribadah, masyarakat atau saudara-saudara kita yang beragama Nasrani ini kan beribadah. Ya bagaimana kita ini bisa menyatukan, sehingga ini yang harus kita lakukan untuk bagaimana menjadikan satu. Tidak ada yang merasa dirugikan, tapi tidak ada yang merasa diuntungkan. Sebenarnya hal itu resepnya gampang kok, toleransi. Nah ini yang mungkin yang kita harus terus selalu belajar. Dan kalau bilang buktinya Kota Semarang dari tahun ke tahun tidak turun, tetapi dari tahun ke tahun semakin naik gitu. Ini cuma sebenarnya kan hal-hal yang sepele, ya dari itu yang sudah kita lakukan sebenarnya, tapi kita tidak sadari. Saya mungkin bukan orang yang ahli lah di dalam bidangnya ini, banyak tokoh-tokoh yang tadi sudah menyampaikan, tadi Pak Yai Rusamaji, Pak Prof. Tadi menyampaikan, kita sudah bicara. Nah ini berarti saya tinggal nutupnya, tapi belum dibuka gitu. Berarti nanti ini membuka sekaligus menutup gitu. Jadi tapi saya masih ada satu ya Mas Joko tadi yang menyampaikan. Mas Joko juga jadi narsum, tapi tadi di tempat di NU juga ada. Kita alhamdulillah di Kota Semarang ini hal-hal yang menjadi penolakan masih bisa ditoleran, masih bisa diselesaikan. Kan sebenarnya ini bisa disampaikan setelah ada regulasi kita buka. Kadang-kadang ini kayak teman-teman di Pemkot saja lah. Ini hal-hal seperti ini, pokoknya iso ini kenapa? Dan ternyata clear ya Pak ya, karena sebenarnya regulasinya nggak boleh hal-hal sepele. Tapi kadang-kadang kita nggak mau mempelajari, nggak mau membuka dulu. Nah ini yang nanti pesan pada teman-teman Pemkot, kalau ada hal itu dibuka dulu, master plan-nya dibuka dulu, RT/RW-nya bisa tidak, boleh tidak, itu saja. Kalau memang sudah tidak memang di situ wilayahnya memang tidak boleh, ya sudah, itu saja. Jadi bukan kita menolak, tidak, kita pilihkan yang sunahnya yang kuning atau yang merah yang memang untuk peruntukan untuk bangunan dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin kadang-kadang istilahnya kadang-kadang itu seperti itu, yang orang belum membaca dulu wis gontok-gontokan. Orang belum melihat regulasi sudah eyel-eyelan. Tapi begitu saya duduk kan ya Pak Rusamaji waktu itu, ya memang ternyata nggak boleh. Lalu udah selesai, cutel, kacut diutel-utel gitu kan. Dan hal-hal yang sebenarnya sepele. Contoh ini yang di Dinar Indah. Kemarin juga gitu, saya ditimbali sama Pak Wamen. Nah, saya kan kaget lah, kenapa ini gitu, karena ada ada yang kenal, karena Pak Wamen sos kan Yai Semarang. Terus pada saat itu saya diminta cerita bagaimana, kenapa kok belum relokasi Dinar gitu. Saya cerita bahwa perumahan Dinar ini satu perumahan, dan itu ternyata salah. Ya kita tidak mau menyalahkan yang lalu lah, bahwa itu adalah bantaran sungai yang mestinya tidak boleh dipakai untuk perumahan. Terus gimana gitu? Ya kita sudah tawarkan, waktu itu kami tawarkan untuk rusun, tapi mereka nggak mau karena orang yang rusun itu kan tidak punya status. Kalau kami diminta untuk membangunkan, ini kan perumahan, bukan masyarakat MBR, menengah masyarakat berpenghasilan rendah. Karena di sana pun saya juga masih laku, dan itu perumahan. Ya satu-satunya adalah
bagaimana kita membantu melalui BNPB atau dengan Kemensos, tetapi tanahnya nggak ada. Tapi tanahnya, saya sampaikan kok tanah Pemkot nggak mungkin, karena ini bukan force major dan bukan orang yang menengah, yang masyarakat berbangun. Akhirnya betul, kami kan selalu mengikuti aturan gitu. Nah, betul ternyata dari Pak Baben, wah saya pikir ini kayak rob banjir itu gitu. Nah, akhirnya kami menyampaikan, Pak, kalau kami ini selalu mengikuti aturan, kami juga memperhatikan kok dengan masyarakat-masyarakat yang terkena dampak. Kami juga sudah membangunkan, walaupun itu kewenangannya BBWS, tapi membantu untuk membangunkan saling bantu dengan BBWS ini Brojong sama Kisam. Jadi sampai apa? Karena saya berkali-kali ke dinar gitu. Sebenarnya kalau kita nanti bisa tahu aturannya, kita bisa tahu masalahnya, insya Allah toleran ini akan semakin tinggi. Karena kita sudah tahu yang penting adalah regulasi itu yang kita pegang dulu. Gitu ya Pak. Saya cerita seperti ini adalah bagaimana kami menceritakan pemahaman-pemahaman untuk bagaimana kita bisa toleran. Jadi kalau kita bisa bicara dengan dasar regulasi, gak akan gontok-gontokan kok. Gak akan ya seperti mungkin di daerah lain yang ada penyerangan-penyerangan. Dan alhamdulillah di Kota Semarang ini masyarakatnya sangat-sangat toleran. Karena hanya tinggal administrasi. Kemarin Pak Yai menyampaikan usaha haji itu kurang hanya aturan ya Pak ya. Yang lainnya tidak kalah dengan kota-kota lainnya Semarang ini. Insya Allah Bapak, kalau nanti terjadi hal-hal, tapi ya jangan sampai terjadi lagi. Moga-moga di kedepannya ini adalah semangat untuk kesetaraan, semangat untuk toleransi, untuk bersama-sama, untuk bagaimana menjadikan Kota Semarang ini semakin lebih kondusif, semakin lebih toleran, dan tentunya juga semakin membawa Kota Semarang ini menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Berarti ini saya membuka ini, soalnya disampaikan ini suruh membuka, tapi menutupnya kurang sebentar lagi. Jadi nggak apa-apa ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi panel moderasi beragama tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih Matur nuwun Pak Ndoyo selaku pemakasa kegiatan ini. Tentunya kita bisa bersama-sama menjadi umat-umat atau insan-insan yang selalu memberi toleran kepada agama lain, kepada masyarakat yang lainnya, karena tentunya kita akan membawa Kota Semarang ini semakin ramah toleran, dan tentu insya Allah kita bisa mengalahkan kota-kota lain di atas kita nomor 1 dan sampai nomor 4. Insya Allah kami ini juga sudah bersyukur, sehingga nanti toleransi akan semakin soft, semakin baik, karena tidak terjadi konflik-konflik yang ekonomi. Karena kalau terjadi konflik ekonomi itu nanti merembetnya ke tempat yang lain. Ini yang kita harapkan, nanti kita bisa bersama-sama untuk mengantarkan Kota Semarang ini bisa lebih baik di tahun 2025 dan menyongsong untuk 2045 Indonesia Emas. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, matur nuwun, semangat beraktivitas, salam sehat, salam berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga dengan berfoto bersama. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat siang. Matur suwun, alhamdulillah. Baik, matur suwun, alhamdulillah. Tentunya yang kami hormati Ketua MUI Pak Irfan, Ketua KLB Pak Kim Samaji, kemudian juga hadir Ketua IPHI Bapak Parman, matur suwun jajaran kami.
Dan tentunya yang kami hormati Ketua DPD LDI Kota Semarang, Pak Indoyo, beserta seluruh jajaran LDI di tingkat kecamatan dan sebagainya. Senang sekali, alhamdulillah, pada siang hari ini saya menyempatkan waktu tidak terlalu lama. Saya izin sekedar untuk menyampaikan amanah dari Pak Ketua. Saya selaku wakil dari pemerintah dalam ini saya diberi amanah oleh Wali Kota Semarang tadi sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol. Yang salah satu tugasnya adalah bagaimana tadi kita disampaikan oleh Bu Wali Kota untuk menjaga toleransi dan moderasi dulu kira-kira.